Hai, halo Scorpio, apa kabar? Semoga semua Scorpio dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Scorpio, kita akan baca love life untuk awal tahun buat kalian semua. Sebelumnya aku disclaimer dulu, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika emang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan ya, karena ini general kolektif banyak orang. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga silakan klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Oke, energi kamu secara keseluruhan di sini ada ego. Focus on material thing, action from a place of fear, ya. Ada ego yang mempengaruhi hubungan kamu dan dia. Ada goal-goal yang harus diutamakan atau harus diprioritaskan. Even beberapa hubungan kalian ada yang saing-saingan terhadap pasangan sendiri. Bukannya saling support, tapi saling merasa tersaingi. Oke, energi kamu di sini ada trigger ya, ada emosional, ada provokasi atau diprovokasi, overthinking. Kamu lagi tertrigger oleh satu informasi yang belum tentu kejelasannya, ya. Jadi mungkin ada trust issue yang menghasut atau ada yang menyampaikan bahwa oh si dia tuh begini, oh si dia tuh begitu. Oh tadi aku lihat si dia di sana di sini sama si ini sama si itu. Jadi akhirnya itu membuat kamu overthinking. Overthinking itu mengacu pada kamu akhirnya stalking, ya. Stalking, cari tahu tentang dia seperti apa. Kemudian sini ada finance, ada fokus on material thing, fokus on career, money, workaholic. Ini juga gambarannya tentang tadi ya. Mungkin memang kaitan hubungan kamu sama dia tidak balance. Ada yang memanfaatkan di sini. Ya, atau salah satu perbedaannya ada yang penghasilannya lebih besar, yang satunya enggak. Sehingga kayak harus capek memberikan satu pengorbanan. Beberapa di antara kalian energinya juga lagi sibuk dengan finance. Artinya kalian lagi melarikan atau mengalihkan pikiran atau trigger yang kalian terima tadi dengan mengisi hari-hari kalian dengan kesibukan di kerjaan. Kemudian sini ada listen, ada learn from the past, ending toxic cycle, past life lesson. Di sini ada energi melepaskan. Dari yang tertrigger tadi membuat kalian mengalihkan pikiran kalian untuk sibuk dengan pekerjaan. Kenapa? Karena kalian benar-benar mengambil satu pembelajaran dalam hubungan kalian. Entah ini di masa lalu atau yang sekarang baru saja terjadi. Di mana kalian lagi berusaha atau berupaya untuk realistis dalam menyikapi hubungan tersebut. Mungkin banyak yang berupaya untuk move on di sini. Ya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Di sini ada Two of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kartunya sampai gini jatuhnya. Kemudian di sini ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ada seseorang yang energinya lagi maju mundur ke kamu, ya. Aku melihat ada energi beberapa juga orang baru akan hadir dalam kehidupan kamu nih, Scorpio. Kemudian sini ada Five of Wands, tapi paling kuat energinya ke orang yang sedang kalian pikirkan saat ini atau yang berdealing dengan kalian. Saat ini dia lagi dalam situasi juggling. Harus mengambil sikap atau keputusan atau tindakan, tapi sepertinya belum tahu arahnya seperti apa. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang sudah tahu atau bahkan tidak menyadari kalau orang ini sebenarnya mungkin saja sudah dekat sama kalian. Alias mungkin dia bisa stalking kalian atau memang rumah kalian gak berjauhan.
kantor kalian mungkin gak berjauhan, di mana dia bisa sangat mengamati kalian dari dekat. Ya, kalau yang jauh mungkin dari sosial media, tapi dia tahu banget gerak-gerik kamu, dia tahu banget apa yang kamu lakukan. Atau bahkan dia tahu banget kesedihan yang sedang kamu alami. Tapi orang ini yang aku lihat lebih memilih untuk mengalir, let it flow. Ada satu hal yang ingin mungkin dia sampaikan kepada kamu, entah dalam bentuk penjelasan, penyesalan, kata maaf, atau apapun juga. Hanya saja seperti kayak dia masih membuat satu batasan dalam diri dia. Ya, ada ketakutan, ada rasa cemas. Kalau dia memberanikan diri atau dia langsung datang menjelaskan atau memberikan validasi tanpa persiapan-persiapan tertentu, yang dia takutkan hanya menciptakan satu kegaduhan atau satu konflik lagi. Konflik lama belum selesai, muncul lagi konflik baru. Itu keresahan yang dia rasakan saat ini. Maka gak heran kalau dia lagi dihadapkan dengan energi juggling atau lagi menimbang-nimbang. Ada penyesalan sebenarnya sih yang udah dia rasakan terkait konflik terakhir kalian. Atau ada sesuatu yang belum dia jelaskan. Hanya saja ya energinya di mager ini. Ya, mager bisa jadi mungkin karena takut, karena memang ada yang belum dia persiapkan. Mager juga bisa menggambarkan memang kayak dia mencoba menahan diri dia dengan membuat batasan. Seperti kayak ya sudah, kalau memang hubungan ini pada akhirnya harus berakhir, biarkan aja pelan-pelan hilang. Jadi kayak dia lagi menahan diri. Kadang-kadang ada energi pingin datang, pengen ketemu, pengen jelasin, tapi juga ada energi di mana dia menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut. Itu mungkin karena memang tadi ada energi di mana fokus pula, di mana energi ego besar sekali ya dalam hubungan ini. Itu dia. Kita lihat ke depannya hubungan kalian akan seperti apa ya. Koneksi ini akan seperti apa. Oke, di sini ada Knight of College, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Five of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Four of College, maju mundur lagi energinya, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Saran aku kalian kalau memang pengen move on aja. Kalau kalian nunggu dia lama sekali di sini, ya. Walaupun di sini ada keinginan untuk datang, effortnya kecil. Effortnya tuh kayak nanggung-nanggung. Kalau aku lihat pengen maju, ntar dulu deh. Pemikirannya terlalu kemana-mana sih yang aku lihat, ya. Kemudian sini ada Ace of Wands. Ada nanti koneksi antara kamu sama dia, di mana dia akan datang, dia akan menawarkan dalam bentuk entah ini permintaan maaf, entah ini memang ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, ya, atau katakanlah dia cuma sekedar ingin bertemu sama kamu sekali lagi. Nanti dari pertemuan itu dia akan melihat dulu gerak-gerik kamu, kira-kira punya respect nggak kalau dia ingin menyampaikan sesuatu tersebut. Jika dia melihat ada respect positif, maka mungkin hubungan ini akan berlanjut. Tapi jika kamu tidak memberikan respect, ya sudah, dia juga akan mencoba move on, melanjutkan kehidupan dia. Karena ketakutannya kuat banget di sini. Ya takut, kayak ngerasa bahwa hubungan itu sudah retak, sepertinya akan sulit untuk diperbaikin. Ibarat kaca kalau sudah retak dilem, memang dia akan nyatu lagi, tapi kayak nggak bisa melepaskan trauma atau luka batin yang di masa lalu. Ujung-ujungnya kalau hubungan ini dipertahankan, menurut dia nanti ujung-ujungnya terjadi pengungkitan dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Salah gerak dikit, ujung-ujungnya trauma tadi yang dijadikan kambing hitam lagi. Ya, masih bingung, sudah ngamatin kamu dari kejauhan, tapi kayak masih belum bisa ngambil keputusan. Jadi lebih memilih kayak, ya udah, kalaupun aku mencintai kamu, mending aku mencintai dalam diam, atau kalau memang aku melakukan kesalahan sama kamu, cukup aku minta maaf dalam diam, seperti itu. Ya, ada upaya-upaya yang dia lakukan dalam proses sebenarnya menguatkan diri, healing untuk dirinya sendiri. Karena apa? Dia ngerasa banget ya, beban berat itu banyak sekali di dalam hubungan kalian. Entah dia takut membebani kamu, atau takut memang hubungan ini terlalu banyak perbedaan, sehingga nanti ujung-ujungnya juga membebani salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Jadi kayak memilih untuk
Harus sangat berhati-hati sebelum benar-benar dia datang ke kamu atau menyampaikan sesuatu atau bahkan ingin balikan sama kamu. Walaupun kuat sih hatinya, pingin balikan sama kamu, pingin datang, ingin menyelesaikan permasalahan yang ada. Hanya saja tadi pertimbangannya juga besar. Ya, 3 kartu di tengah ini benar-benar menguasai atau men-trigger dia tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan jika hubungan ini dilanjutkan. Itu kenapa tadi aku bilang saran aku kalau kalian bisa move on aja ya, supaya kalian ketemu sama orang baru, supaya kalian bisa melihat dunia lebih luas. Karena kalau diteruskan sama dia, benar, ada benarnya sih pikiran dia. Kalau aku lihat, takutnya nanti kalian juga belum siap mental ketika berpisah dari dia. Kenapa? Ketika bersama dia lagi, kenapa? Nanti tiba-tiba dia telat balas WA mungkin, atau dia telat datang, atau dia gimana, nanti ujung-ujungnya kamu kembali ke masa lalu. Kamu selingkuh lagi ya? Kamu kesini lagi ya? Kamu begitu lagi ya? Itu. Jadi kayak dia mencoba mengambil titik tengah dalam kondisi atau konflik atau masalah yang kalian hadapin, supaya sama-sama bisa menikmati hidup, supaya sama-sama bisa mencari solusi yang terbaik walaupun tidak harus bersama. Itu ya. Oke, kita lihat perasaan dia ke kamu seperti apa ya. Perasaan dia ke kamu di sini ada Seven of Swords. Di satu sisi pingin datang, tapi di satu sisi nggak berani. Lagi-lagi energi stalking. Ya, mencari strategi, tapi sepertinya belum bisa menemukan strategi yang tepat gimana untuk hadir, datang kepada diri kamu. Di sini perasaannya ada Eight of Swords, masih terbelenggu, masih terikat, benang merahnya juga masih ada. Belum bisa lepas pikirannya dari diri kamu. Masih kuat banget pikirannya terhadap diri kamu. Tapi memang hambatan kalian berdua ini lumayan tinggi pagarnya. Ya, kemudian ada Seven of Wands. Perasaannya masih ingin memperjuangkan kamu di sini, masih ingin nyebrang cross ke kamu. Hanya saja, kalaupun dia menyeberang ke kamu, dia nggak bisa meninggalkan yang di sisi sini. Artinya kalian tahu hubungan kalian ini seperti apa. Katakanlah misalnya situasi third party. Artinya ketika dia pengen sama kamu juga, dia pengen sama yang satunya. Pengen dua-duanya tetap ada di sisi dia. Jadi tidak mau kehilangan walaupun alasannya entah apapun itu. Itu ya, jadi perasaannya pengen sama kamu, tapi dia nggak bisa membuat satu gebrakan. Ya, gebrakan dalam artian tindakan di mana dia akan memperjuangkan kamu habis-habisan atau mencintai kamu secara barbar tuh nggak bisa. Ada tanggung jawab lain yang harus dia prioritaskan juga. Itu. Energi kamu secara keseluruhan The Chariot. Lanjut ya, ini udah bagus. Kalau aku lihat, kalau memang kalian berupaya untuk move on aja. Tapi kalaupun kalian masih tetap bersikukuh pingin menunggu dia, bikinlah jeda waktu. Misalnya, oke, aku akan tunggu dia kurun waktu sekian bulan misalnya. Dalam kurun waktu sekian bulan itu ternyata dia nggak datang, dia nggak menyampaikan penyesalan, permintaan maaf, atau validasi-validasi lain, lanjutkan. Jangan buang waktu kalian untuk menunggu hal yang sia-sia, ya. Kita lihat pesan dari Romance Angel buat kalian apa. Ada honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. It's mean artinya kalau memang nanti jika terjadi pertemuan antara kamu sama dia, cobalah luangkan waktu berdua, tuntaskan apa yang menjadi ganjalan-ganjalan. Walaupun terkesan seperti honeymoon, dimana ketika kalian berdua, maka matikan HP semua, jangan terkoneksi dulu sama orang lain, tuntaskan hubungan kalian benar-benar maunya seperti apa. Karena honeymoon ini bukan hanya bercerita tentang bulan madu orang yang bercinta-cintaan. Honeymoon itu adalah di mana titik temu dua orang hanya meluangkan waktu berdua, sekalipun berdua ini habis-habisan membahas tentang konflik, ya. Ingat, madu itu nggak semuanya manis, ada juga madu yang pahit. Ya, di sini ada deception, ada someone is wearing a false self-marks in this relationship. Jelas banget mungkin hubungan kamu sama dia memang ada situasi third party, ada yang dia sembunyikan. Makanya di sini memang harus terjadi pertemuan sekali lagi. Kenapa? Supaya terjadi kejelasan sejelas-jelasnya itu.
supaya nggak penasaran sekalipun memang harus berpisah, atau sekalipun harus tetap bersama tapi setidaknya sudah tahu apa yang dia tutupi selama ini. Bottom of the deck-nya di sini ada codependency ya, ada addiction are affecting your romantic life. Ada adiksi yang sulit terlepas dari hubungan ini. Entah memang kedua belah pihak sama-sama memiliki adiksi yang memiliki sifat sama-sama obsesi, posesif, atau ini adiksi dari salah satu pihak bahwa memang ada tindak tanduk yang sulit untuk dia lepaskan. Sekalipun dia memiliki perasaan sama kamu, tapi juga dia belum bisa menghilangkan sisi buruk dalam diri dia. Itu dia Scorpio, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye Scorpio.